Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ajarani, kelas 10 Multimedia, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Wida Rahma Alivia, kelas 10 Multimedia, nomor absen 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Ilhami dari kelas 10 Multimedia, nomor absen 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Julian Rafeldi, kelas 10 MM, nomor absen 25. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu teks hikayat dan struktur teks hikayat. Pengertian hikayat. Hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa, yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian ataupun kepahlawanannya. Di dalamnya juga diceritakan tentang kekuatan mukjizat dan segala keanehannya. Struktur teks hikayat. Ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstraksi merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat dalam abstrak. Biasanya sudah terkandung inti murni dari pembahasan yang ada dalam dokumen. Orientasi salah satu bagian teks hikayat yang berisikan keterangan waktu, tempat, dan suasana yang tercipta dalam cerita. Komplikasi berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada bagian ini kita bisa mendapatkan karakter ataupun watak tokoh cerita sebab kerumitan mulai bermunculan. Evaluasi konflik yang terjadi yang mengarah pada klimaks mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Resolusi pada bagian ini si pengarang mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh atau pelaku. Koda ini merupakan nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari suatu teks cerita oleh pembacanya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap, Anda bisa cari di Google, YouTube, dan media lainnya. Selanjutnya, saya beserta teman saya akan membacakan contoh teks hikayat tentang cerita seorang kakek dan seekor ular. Hikayat seorang kakek dan seekor ular. Pada zaman dahulu, ada seorang kakek yang cukup disegani. Ia dikenal takut kepada Allah, gandrung kepada kebenaran, beribadah wajib setiap waktu. Menjaga salat 5 waktu, ia juga terkenal berotot kuat dan berotak encer. Suatu hari, ia sedang duduk di tempat kerjanya, sembari menghisap rokok dengan nikmatnya. Sesuai kebiasaan masa itu, tangan kanannya memegang tasbih yang senantiasa tergopoh-gopoh. Rupanya, ular itu sedang mencoba menghindari dari kejaran seorang laki-laki yang kemudian datang menyusul membawa tongkat. "Kek," panggil ular itu, benar-benar melas. "Kakek terkenal suka menolong. Tolong saya, selamatkanlah saya agar tidak dibunuh oleh laki-laki yang sedang mengejar saya itu. Ia pasti membunuh saya begitu berhasil menangkap saya. Tentunya kamu baik sekali jika mau membuka mulutmu lebar-lebar, supaya saya dapat bersembunyi di dalamnya. Demi Allah dan demi ayah, kakek, saya mohon kabulkanlah permintaan saya." Ulangi sumpahmu sekali lagi, pinta si kakek. Setelah mulutku terbuka, kamu masuk ke dalamnya dan selamat. Budi baikku kamu balas dengan kejelasan. Telah selamat. Jangan-jangan kamu malah mencelakai saya. Ular mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa ia tak akan melakukan itu sekali lagi. Usai ular mengucapkan sumpahnya,
Kakek pun membuka mulutnya sekira-kira dapat untuk ular itu masuk. Sejurus kemudian datanglah seorang pria. Dengan tongkat tangan ia menyatakan keberadaan ular yang hendak dibunuhnya itu. Kakek mengaku bahwa ia tak melihat ular yang ditanyakannya dan tak tahu di mana ular itu berada. Tak berhasil menemukan apa yang dicarinya, pria itu pun pergi. Setelah pria itu berada agak jauh, kakek lalu berbicara pada ular. "Kini kamu aman, keluarlah dari mulutku, agar aku dapat pergi sekarang." Ular itu hanya menyebul kepalanya sedikit lalu berujar, kamu mengira sudah mengenal lingkunganmu dengan baik, bisa membedakan mana orang jahat dan mana orang baik, mana yang berbahaya bagimu dan mana yang berguna, padahal kamu tak tahu apa-apa. Kamu bahkan tak bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Buktinya kamu biarkan saja musuhmu masuk ke mulutmu, padahal semua orang itu bahwa ia ingin membunuhmu setiap ada kesempatan. Sekarang aku beri kamu pilihan, terserah kamu pilih yang mana. Mau kumakan hatimu apa jantungmu? Kedua-duanya sama-sama membuatmu sekarat, kata ular itu mengancam. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali bersama Allah yang Maha Tinggi dan aku. Bukankah aku telah menyelamatkanmu? Tetapi sekarang aku pula yang hendak kamu bunuh. Terserah kepada Allah yang Maha Esa sajalah. Dia cukup bagiku sebagai penolong terbaik. Sejurus kemudian kakek itu tampak terpaku, syok dengan kejadian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Perbuatan baiknya berbuah penyesalan. Kakek itu akhirnya kembali bersuara. Sebejat apapun kamu, tentu kamu belum lupa pada sambutanku yang bersahabat. Sebelum kamu benar-benar membunuhku, izinkan aku pergi ke suatu tempat yang lapang. Di sana ada sebatang pohon tempatku biasa berteduh. Aku ingin mati di sana supaya jauh dari keluargaku. Ular mengabulkan permintaannya. Namun, di dalam hatinya, orang itu berharap, oh, andai Tuhan mengirim orang pandai yang dapat mengeluarkan ular jahat ini dan menyelamatkanku. Setelah sampai dan bernaung di bawah pohon yang dituju, ia berujar pada sang ular, sekarang, silahkan lakukanlah keinginanmu. Laksanakanlah rencanamu. Bunuhlah aku seperti yang kamu inginkan. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara yang mengalun merdu tertuju padanya. Wahai kakek yang baik budi, penyantun dan pemurah, wahai orang yang baik rekam jejaknya, ketulusan dan niat hatimu yang suci telah menyebabkan musuhmu dapat masuk ke dalam tubuhmu. Sedangkan kamu tak punya cara untuk mengeluarkannya kembali. Cobalah engkau pandang pohon ini, ambil daunnya beberapa lembar, lalu makan. Moga Allah senantiasa membantumu. Anjuran itu kemudian ia amalkan dengan baik, sehingga ketika keluar dari mulutnya, ular itu telah menjadi bangkai. Maka bebas dan selamatlah kakek itu dari bahaya musuh yang mengancam hidupnya. Kakek itu girang bukan main, sehingga berujar, suara siapakah yang tadi saya dengar sehingga saya dapat selamat? Suara itu menyahut bahwa dia adalah seorang penolong bagi setiap pelaku kebajikan dan berhati mulia. Suara itu berujar, saya tahu kamu dizolimi. Maka atas izin Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri, saya datang menyelamatkanmu. Kakek bersujud seketika, tanda syukurnya kepada Tuhan yang telah memberi pertolongan dengan mengirimkan seorang juru penyelamat untuknya. Di akhir ceritanya, si Saudi berpesan, waspadalah terhadap setiap fitnah dan dengki karena sekecil apapun musuhmu, ia pasti dapat mengganggumu. Orang jahat tidak akan pernah menang karena perilakunya yang jahat. Kemudian, si Saudi memelukku dan memeluk anakku. Pada istriku dia mengucapkan selamat tinggal. Ia berangkat meninggalkan kami. Hanya Allah yang tahu betapa sedihnya kami karena berpisah dengannya. Kami menyadari sepenuhnya peranannya dalam menyelamatkan kami dari lumpur kemiskinan sehingga menjadi kaya raya. Namun, belum beberapa hari dia pergi, aku sudah mulai berubah. Satu persatu nasihatnya kuabaikan. Hikmah-hikmah Sulaiman dan pesan-pesannya mulai kulupakan. Aku mulai menggelamkan diri dalam lautan maksiat, bersenang-senang dan mabuk-mabukan.
Aku menjadi suka menghambur-hamburkan uang. Akibatnya para tetangga menjadi cemburu. Mereka iri melihat hartaku yang begitu banyak. Mengingat mereka tidak tahu sumber pendapatanku, mereka lalu mengadukan kepada kepala kampung. Kepala kampung memanggilku dan menanyakan diri dari mana asal kekayaanku. Dia juga memintaku untuk membayarkan uang dalam sejumlah yang cukup besar sebagai pajak, tapi aku menolak. Ia memaksaku untuk mematuhi pemerintahnya seraya menebar ancaman. Setelah membayar begitu banyak sehingga yang tersisa dari harta-hartaku tak seberapa, suatu kali bayaranku berkurang dari biasanya. Dia pun marah dan menyuruh orang untuk mencambukku. Kemudian ia menjebloskan aku ke penjara. Sudah 3 tahun lamanya saya mendekam di penjara ini, merasakan berbagai aneka penyiksaan. Tak sedetik pun saya lewatkan kecuali saya meminta kepada Zat yang mengamparkan bumi ini dan menjadikan langit begitu tinggi, agar segera melepaskan saya dari penjara yang gelap ini dan memulangkan saya pada istri dan anak-anak saya. Namun tentu saja saya takkan dapat keluar tanpa budi baik dari Baginda Rasyid, Baginda yang agung dan menghukum dengan penuh pertimbangan. Khalifah menjadi terkejut dan sedih mendengar ceritanya. Khalifah pun memerintah agar ia dibebaskan dan dibekali sedikit uang pengganti dari kerugian yang telah ia derita dan kehinaan yang dialaminya. Ia pun memanjatkan doa dengan khusyuk kepada Allah satu-satunya Zat yang disembah, agar Khalifah Amirul Mukminin senantiasa bermarwah dan bahagia selama matahari masih terbit dan selama burung masih berkicau. Para nabi di penjara Bang Had semakin banyak mendoakan agar Khalifah berumur panjang. Setelah Khalifah meninggalkan harta yang cukup banyak buat mereka, Khalifah lalu kembali ke istana yang terletak di pinggir sungai. Mukminin senantiasa bermarwah dan bahagia selama matahari masih terbit dan selama burung masih berkicau. Para nabi di penjara Bang Had semakin banyak mendoakan agar Khalifah berumur panjang. Setelah Khalifah meninggalkan harta yang cukup banyak buat mereka, Khalifah lalu kembali ke istana yang terletak di pinggir sungai Tigris. Di istana telah menunggu Siti Zubaidah. Khalifah lalu menceritakan apa yang sudah dilakukannya. Zubaidah pun senang mendengarkannya. Ia mengucapkan terima kasih dan memuji Khalifah karena telah berbuat baik. Zubaidah juga mendoakan agar Khalifah panjang umur. Sekian cerita hikayat yang telah kami sampaikan. Bila ada salah kata maupun pengucapannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.